YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi Akuntansi Manajemen 2, Appendix 2B mengenai Quality Cost. Oke, kita mulai dari definisi. Apa sih quality cost atau biaya kualitas? Quality cost atau biaya kualitas adalah biaya yang terjadi atau dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya kegagalan suatu produk atau biaya yang timbul akibat terjadinya kegagalan suatu produk. Jadi ini bisa aja biaya yang dikeluarkan untuk mencegah, atau kalau misalkan sudah telat untuk dicegah, nah berarti kalau ada biaya yang terjadi karena produk itu gagal, itu juga dinamakan quality cost. Nah, biaya apa aja yang termasuk ke dalam quality cost? Maka di sini kita akan belajar kategori dari quality cost. Ada 4 kategori biaya di dalam quality cost. Yang pertama adalah prevention cost. Yang kedua adalah appraisal cost. Yang ketiga adalah internal failure cost. Dan yang keempat adalah external failure cost. Apa sih definisi dari prevention, appraisal, internal failure, dan external failure cost? Kita lihat, prevention cost adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan suatu produk. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk mencegah. Kalau appraisal, biaya yang terjadi untuk mendeteksi terjadinya kegagalan suatu produk. Kata kuncinya adalah untuk mendeteksi, untuk cari tahu apakah ada kegagalan di dalam produk tersebut atau enggak. Lalu yang ketiga, internal failure cost. Biaya yang terjadi akibat terjadinya kegagalan suatu produk sebelum produk sampai ke pelanggan. Jadi kalau yang internal failure biasanya ini produknya sudah selesai tapi ternyata baru diketahui kalau ada kegagalan atau ada yang cacat. Untungnya barangnya masih di dalam perusahaan, belum sampai ke pelanggan gitu. Kalau yang external failure cost, biaya yang terjadi akibat terjadinya kegagalan suatu produk setelah produk sampai ke pelanggan. Jadi kalau yang internal barangnya masih di perusahaan, kalau yang eksternal barangnya udah di tangan customer atau di tangan pelanggan. Jadi ini adalah 4 kategori biaya di dalam quality cost. Nah, kalau misalkan masih bingung sama keempat biaya ini terjadinya kapan sih? Kita lihat di slide selanjutnya kita akan melihat keempat kategori biaya tersebut berdasarkan timelinenya. Nah, di sini ada timelinenya. Yang pertama adalah barang mulai diproduksi, lalu barang selesai diproduksi, barang dikirim ke pelanggan, dan barang diterima oleh pelanggan. Prevention cost biasanya adalah biaya yang terjadi sebelum barang mulai diproduksi. Karena ini untuk mencegah, jadi biasanya sebelum mulai produksi akan dilakukan berbagai hal untuk mencegah terjadinya kegagalan, sehingga biasanya prevention cost dikeluarkan sebelum barang mulai diproduksi. Sementara appraisal cost ini kan untuk mendeteksi terjadinya kegagalan. Maka biasanya appraisal cost terjadi dari awal, dari sebelum barang mulai diproduksi sampai barang selesai diproduksi. Jadi dari awal, dari materialnya datang sampai selesai diproduksi, perusahaan harus terus mendeteksi apakah ada kegagalan atau enggak. Jangan sampai nanti di awalnya udah dicek, tiba-tiba di akhirnya nggak dicek, ternyata di tahapan akhir baru ada cacatnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu yang ketiga, internal failure cost itu adalah biaya yang terjadi di antara barang selesai diproduksi sampai barang dikirim ke pelanggan. Jadi biasanya kalau selesai diproduksi, sebelum dikirim ke pelanggan kan pasti dicek-cek dulu ya. Nah, kalau ternyata ketahuan nih ada barang yang cacat atau ada barang yang rusak, nah ini akan masuk ke dalam kategori internal failure cost. Lalu yang keempat, external failure cost terjadi setelah barang diterima oleh pelanggan. Biasanya perusahaan akan berfokus pada prevention cost dan pada appraisal cost. Jadi pada dua cost awal ini biasanya perusahaan akan mengalokasikan biaya lebih besar supaya apa? Supaya persentase atau kemungkinan terjadinya kegagalan suatu produk itu lebih kecil. Jangan sampai barangnya udah selesai diproduksi baru ketahuan ada cacat. Nah, kalau kayak gitu nanti kerugian yang terjadi bisa lebih besar. Gitu. Jadi biasanya mereka akan mengeluarkan banyak biaya untuk mencegah, untuk prevention, dan juga untuk mendeteksi atau appraisal. Supaya nanti harapannya adalah setelah barangnya selesai diproduksi, itu nggak ada yang cacat.
Jangan sampai internal failure dan external failure yang tinggi. Kenapa? Karena kalau external failure ya terlebih ya, ini kan terjadi ketika barangnya sudah diterima oleh pelanggan. Kalau barang udah diterima oleh pelanggan dan baru ketahuan barangnya cacat atau ada yang rusak, nah ini kan mempengaruhi citra perusahaan juga di mata pelanggan. Nanti mereka jadi nggak percaya sama brand kita. Maka dari itu kita harus tetap menjaga kualitas barang yang kita produksi sehingga kita harus memastikan jangan sampai barangnya ada yang cacat. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam prevention cost, appraisal cost, internal failure, dan external failure? Di sini saya punya listnya. Nah, ini adalah contoh dari biaya-biaya prevention, appraisal, internal failure, dan external failure. Ini ada di buku Akmen, di buku Akmen 2 halaman 87. Kalian bisa cek. Nah, ini contoh-contoh biayanya sebenarnya nggak perlu dihafalin, tapi yang penting kita ngerti nih. Jadi kalau ada biaya tertentu kita harus tahu dia masuknya mana. Dengan cara ya kita pahami aja makna dari kalimat tersebut tuh apa. Contohnya, kayak sistem development, pengembangan sistem biasanya dilakukan di awal. Sebelum mulai produksi, pasti kita kembangin dulu kan sistemnya. Maka dari itu, sistem development masuknya ke dalam prevention cost. Nah, biasanya kata kunci untuk prevention itu adalah yang ada kata quality itu biasanya masuk ke dalam prevention. Karena salah satu cara untuk mencegah terjadinya kegagalan adalah dengan memastikan kualitasnya itu baik gitu. Maka di sini ada quality engineering, quality training, quality circle, seperti itu. Lalu untuk appraisal itu biasanya kata kuncinya itu adalah ada di kata test sama inspection. Jadi biasanya kalau ada kata test sama inspection itu bisa masuk ke appraisal cost. Seperti ini ya, ada test and inspection of incoming material, lalu ada supplies used in testing and inspection, plant utilities in the inspection area. Jadi ada kata inspectionnya sama testnya. Lalu kalau yang internal failure biasanya contohnya itu adalah kalau ada scrap, spoilage, rework, atau ada kata reinspection, retesting, re-entering. Nah, itu biasanya masuknya ke internal. Nah, kalau yang eksternal, ini terjadinya ketika barangnya sudah sampai di pelanggan, itu biasanya terkait dengan warranty, atau ada return and allowance, ada lost sales, ada produk recall, seperti itu. Jadi yang penting kalian harus paham nih, arti-artinya tuh apa masing-masing itemnya. Kalau kalian paham, pasti bisa tahu dia masuk kemana. Kayak contohnya produk recalls. Produk recalls adalah penarikan kembali produk. Jadi produknya udah nyampe customer, kita tarik balik produknya, kita tarik kembali karena barangnya ternyata ada kerusakan atau ada cacat. Nah, berarti produk recalls masuknya ke eksternal. Kenapa? Karena udah nyampe ke customer, kita tarik balik. Gitu. Jadi kita bisa tahu dia masuk mana kalau kita tahu definisi dari masing-masing item biayanya. Oke, next. Report atau laporannya. Jadi tugas kita di chapter ini adalah kita menyusun quality cost report atau laporan biaya kualitas. Nah, laporannya ini cukup gampang karena kita hanya perlu menyusun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan kategorinya. Jadi bentuknya seperti ini, ada quality cost report, biasanya kita buat 2 tahun sekarang dan tahun lalu sebagai perbandingan kita, supaya kita bisa tahu nih perbedaan antara quality cost tahun sekarang dengan tahun lalu seperti apa. Apakah ada yang meningkat atau bisa ada yang berkurang biayanya, seperti itu. Nah, di sini kita akan kelompokkan biaya-biaya berdasarkan kategorinya. Dimulai dari prevention, lalu appraisal, lalu internal failure, dan external failure. Jadi ini urut ya, nggak boleh diacak-acak, prevention, appraisal, internal failure, dan external failure. Kita list aja nih biayanya apa aja, lalu kita totalin. Untuk amount-nya atau jumlahnya biasanya sudah dikasih tahu di soal. Untuk persennya, ini persennya dari mana sih? Persen ini adalah dari penjualan. Jadi angka yang ada di amount ini akan kita bagi dengan angka penjualannya. Jadi di sini dibilang kalau penjualan setiap tahunnya adalah 50 juta, maka untuk sistem development nanti 400.000 kita bagi 50 juta. Hasilnya adalah 0,8% kita masukkan ke sini. Jadi angka yang ada di amount ini tinggal kita bagi sama sales semuanya. Udah deh, dapat persennya. Yang tahun sebelumnya juga sama. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau
Oh, tahun lalu kita keluarin 18% untuk biaya kualitas. Tahun ini cuma 15%. Berarti kita sudah bisa menghemat 3%. Maka gunanya perbandingan adalah seperti itu, supaya kita bisa tahu apakah ada penghematan atau malah jadi makin banyak biaya yang kita keluarkan. Oke, kita lanjut. Use of quality cost information. Jadi buat apa sih kita mengetahui informasi mengenai quality cost itu? Di sini ada 3 kegunaan atau 3 manfaat dari informasi mengenai quality cost. Yang pertama adalah help managers see the financial significance of defect. Nah, jadi quality cost ini bisa membantu manajer untuk melihat. Jadi sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempertahankan kualitas dari produknya itu berapa sih? Karena biasanya perusahaan kan tidak membuat quality cost report sendiri nih. Biasanya mereka mencatat biaya di departemennya masing-masing. Kalau kayak gitu kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya biaya untuk mempertahankan kualitas ini totalnya berapa? Dengan adanya quality cost report, manajer jadi bisa tahu, oh jadi untuk mempertahankan kualitas barangnya, mereka mengeluarkan biaya sekian. Jadi jangan sampai manajer nggak tahu nih kalau ternyata untuk mempertahankan kualitasnya atau biaya yang terjadi karena barangnya kualitasnya buruk bisa sampai 50%-nya. Nah itu kan gawat kalau sampai kayak gitu. Maka perlu adanya quality cost report. Yang kedua, help managers identify the relative importance of the quality problems. Nah, jadi dengan adanya quality cost report ini, manajer jadi tahu nih, dari sekian banyak biaya terkait dengan kualitas, itu biaya apa sih yang paling tinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan? Supaya kalau kita tahu nih, kalau perusahaan tahu biaya apa yang paling tinggi, perusahaan juga bisa cari cara untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kalau misalkan, oh paling tingginya di bagian spoilage, spoilage-nya bisa sampai 5%. Nah, berarti perusahaan bisa mikir dong, oh berarti kita harus mengatasi ini, jangan sampai spoilage-nya terlalu besar. Gimana caranya? Mungkin bisa ditingkatkan appraisal-nya atau inspection-nya seperti itu. Jadi untuk mengambil suatu keputusan terkait apa yang harus dilakukan, perusahaan harus tahu dulu masalahnya di mana. Kalau masalahnya tahu di mana, baru solusinya bisa ketahuan. Gitu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah help managers see whether their quality costs are poorly distributed. Nah, tadi kan dibilang ya, kalau biasanya perusahaan menghabiskan atau mengeluarkan biaya kualitas lebih tinggi di bagian prevention dan appraisal, supaya nanti harapannya internal dan eksternalnya tidak setinggi itu. Nah, dengan adanya quality cost report ini, manajer jadi bisa lihat benar nggak sih kalau perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang besar di prevention dan appraisal, sehingga internal dan eksternalnya sudah rendah, atau malah prevention sama appraisalnya masih kecil, malah internal sama eksternal yang tinggi, gitu. Jadi ini adalah kegunaan dari quality cost information. Oke, kita masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya kayak gimana sih? Apa contoh yang pernah terjadi di perusahaan di Indonesia terkait dengan quality cost ini? Contohnya yang pertama adalah, mungkin kalian tahu nih, familiar juga atau mungkin pernah punya barangnya. Ini adalah Samsung Galaxy Note 7. Jadi Samsung Galaxy Note 7 ini dulu itu pertama kali launching semua orang menanti-nanti, bahkan ada yang sampai PO-PO gitu ya. Semua mau punya HP ini, tapi beberapa bulan setelah launching ternyata banyak kasus di mana katanya HP ini sering meledak. Jadi banyak yang beli HP-nya tiba-tiba meledak, sehingga akhirnya Samsung Galaxy Note 7 ditarik dari peredaran. Nah, kalau kayak gini kan cukup rugi ya. Coba bayangkan berapa kerugian yang dialami oleh Samsung gara-gara kejadian tersebut gitu. Kalau ini berarti namanya sudah external failure cost. Kenapa? Karena barangnya udah nyampe ke customer, baru ternyata timbul masalah-masalah. Nah, yang tadi saya bilang, jangan sampai biaya terjadi tingginya di internal dan eksternal. Kenapa? Akibatnya bisa lebih besar. Maka perbanyaklah di prevention dan appraisal, supaya nanti barangnya kalau udah selesai diproduksi itu sudah bagus kualitasnya. Lalu barang kedua yang pernah jadi kasus juga adalah bedak bayi Johnson Johnson. Nah, ini mungkin beberapa dari kita juga pakai ya. Nah, bedak bayi Johnson Johnson ini juga pernah punya masalah di mana dulu ini diklaim kalau di dalam bedak ini ada kandungan yang mengakibatkan kanker atau yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga akhirnya bedak ini ditarik dari peredaran juga dulu gitu. Jadi ini adalah 2 kasus yang pernah terjadi nih. Mungkin masih banyak kasus-kasus lainnya ya. Kenapa bisa terjadi? Ya karena itu mungkin dalam produksinya mereka kurang mengalokasikan biaya untuk
prevention dan appraisalnya. Kalau mereka meningkatkan biaya di bagian appraisalnya, di testing dan inspectionnya, mungkin bisa aja tidak terjadi seperti ini. Oke? Oke, referensinya adalah dari buku Akmen 2 kalian, Garrison, Noren, Brewer, Sangchan, dan Yuan, tahun 2015, Managerial Accounting ASEAN Global Edition. Terima kasih.